Ya, kita lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Mas Tama. Selaku dari ICW. Okay. Ya, Mas Tama, tadi juga kita sempat mendapat informasi dari Surabaya begitu ya, tempat di mana KPK meminjam untuk memeriksa Romahur Muzi begitu. Informasinya juga ternyata Polda Jatim juga tidak diberitahu apa-apa ini oleh KPK. Padahal yang kita tahu bersama kalau polisi dan KPK harusnya bersinergi dong. Betul. Ini apa sebenarnya yang mau dilakukan oleh KPK? Ya, sebetulnya kan kalau dalam konteks penanganan perkara, khususnya korupsi, maka dia secara undang-undang menjadi lead. Menjadi melakukan koordinasinya, dia menjadi posisi yang leadnya, dan kemudian kepolisian, kejaksaan supporting ketika KPK menangani perkara. Nah, jadi saya lihat ketika KPK minjam ruangan, minjam apa dan segala macam, itu bagian dari dia meminta support dari kepolisian dan kejaksaan. Nah, soal bagaimana informasinya kan sangat rahasia. Bahkan saya yakin seorang Febri Diansah pun, juru bicara KPK, tidak akan mendapatkan informasi apa-apa sebelum perkara selesai diperiksa. Maka dari itu sebetulnya ini bicara soal kerahasiaan. Makanya kemudian apa yang diperiksa, bagaimana kondisinya, maka kepolisian tidak akan diberi informasi apa-apa. Kecuali setelah semuanya rampung. Nah, jadi saya rasa ini bagian dari kerahasiaan dari sebuah pemeriksaan. Oke, jika disebutkan transaksi sudah beberapa kali terjadi dan bahkan juga ada diamankan rupiah di sana sebagai bukti, bisa tidak rupiah ini di-trace dan follow by the money untuk menentukan siapa saja sesungguhnya terlibat, utamanya otoritas kelembagaan Kementerian Agama, kaitannya kan ini dengan jual beli jabatan di institusi tersebut. Ya, tentu saja semua pihak kalau dalam perkara korupsi kan penyuapan juga bagian dari penyusuan uang. Dia menjadi predikat crime atau kejahatan asal usulnya. Nah, maka dari itu sebetulnya bisa lakukan trace tadi. Yang perlu dilihat misalnya ketika sudah ada transaksi, maka dari mana uangnya, dari mana dia mengalir. Ketika ada orang yang memberikan, itu harus dianggap sebagai pihak yang bekerja sama. Atau misalnya setelah diberikan, uang itu siapa yang menikmati, siapa yang mendapatkan. Maka orang yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan, dia bisa ditreatment dalam perkara penyusuan uang. Nah, jadi dalam bayangan saya tentu saja perkara apapun yang melibatkan motif ekonomi, ada uang di sana, hasilnya itu harus dikejar oleh KPK sebagai hasil kejahatan. Soal jual beli jabatan ini disebutkan tidak hanya untuk posisi di pusat juga di daerah. Saya tidak mau terburu-buru untuk menyimpulkan, tapi mungkin tidak ada pihak yang mengetahui ini dan membiarkan ini terjadi. Otoritas yang kita anggap sesungguhnya bertanggung jawab penuh atas kelembagaan itu. Ya. Saya rasa informasi-informasi yang seperti ini pasti diketahui oleh banyak pihak. Karena kalau bicara soal jual beli jabatan, dia sudah punya mekanisme seleksi sebelumnya. Nah, ketika ada seleksi, orang ikut seleksi, pasti dia mengetahui dengan persis. Misalnya saya lewat, saya masuk ke dalam jenjang level selanjutnya, tapi kok saya nggak dipilih. Yang dipilih misalnya yang telah kalah seleksi, yang nggak masuk dalam kandidat, tiba-tiba dia masuk di atasnya. Jadi kalau bicara soal jual beli jabatan yang mekanismenya sudah benar, pasti ada banyak orang yang mengetahui. Paling tidak orang-orang yang merasa dirugikan. Kalau kemudian dia sebetulnya layak mengisi posisi jabatan tersebut, sudah melewati mekanismenya yang sudah berlaku, tapi dia nggak terpilih. Yang terpilih malah orang yang nggak ikut seleksi misalnya, atau yang pernah seleksi tapi kalah, kemudian dia bypass. Nah, biasanya yang seperti ini itu informasi yang diketahui oleh banyak pihak tapi dianggap sebagai rahasia umum. Nah, jadi menurut saya ini seharusnya menjadi salah satu perhatian juga untuk internal kementerian. Artinya kita juga harus menjadi pihak yang mendorong inspektorat misalnya. Bagaimana dia melihat soal kondisi yang seperti ini. Itu yang menarikkan prinsip good governance. Transparansi harusnya bisa masuk di sana. Soal isu lelang jabatan juga sebagai bentuk akuntabilitas juga disebutkan berjalan. Namun pada kenyataannya kasus yang sama tetap berulang. Apalagi inspektoratnya, seingat saya ada Pak Yasin pernah jadi inspektorat di Kementerian Agama. Pak Yasin itu adalah mantan ketua KPK. Dia menjadi inspektorat di Kementerian Agama. Jadi menurut saya seharusnya secara pengawasan, secara sistem, perkara-perkara seperti ini sudah bisa ditreatment, jangan sampai dia jadi korupsi.